Kemudian bagaimana jika tes DNA tersebut dijadikan patokan atau dasar hukum untuk ilhaqun nasab atau penentuan nasab tersebut? Apakah tindakan tersebut termasuk tindakan yang tepat dan diperbolehkan oleh syariat agama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil iqrari bin nasabi wa huwal qarabatu wa jam'uhu ansabun wa huwa ala qismaini. Al awwalu ayyulhiqan nasaba bin nafsihi wa tsani bi ghairihi. Wa qad bada'a bil qismil awwali faqala law aqarral balighu al aqilu adz-dzakaru walau abdan wa kafiron wa safihan binasabin li ghairihi in alhaqahu binafsihi kahadza ibni au ana abuhu wa in kana al-awwalu aula li kaunil idhafati fihi ilal muqtirri. Tuh make ya. Jadi pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi sangat begitu pesat. Layaknya air mengalir di sungai kali gerubugan. Begitu juga dengan teknologi tes DNA, di mana di antara kegunaannya tes DNA tersebut untuk mengenali nasab seorang anak dengan bapak kandungnya. Yang mana nasab itu sangat penting, karena dalam segi perwalian atau masalah waris itu sangat penting. Kejelasan nasab itu sangat penting, karena dalam segi perwalian juga kalau memang contoh seorang wanita ataupun seorang gadis yang memiliki nasab ataupun keturunan ataupun orang tua kandungnya tidak jelas, maka akan sulit juga untuk menentukan perwaliannya. Nah, demi mengetahui nasab tersebut, artinya demi menentukan nasab yang sahih ataupun yang sah, dan bagaimana jika tes DNA tersebut dijadikan patokan atau dasar hukum untuk ilhaqun nasab atau penentuan nasab tersebut, apakah tindakan tersebut termasuk tindakan yang tepat dan diperbolehkan oleh syariat agama? Jadi masalah tentang ilhaqun nasab atau penentuan nasab itu dalam konsep syariat Islam itu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, melalui pernikahan atau persetubuhan yang sah. Maupun itu nikah fasid, artinya nikah yang tidak sah. Dan yang kedua, melalui pengakuan nasab. Dan yang ketiga, melalui pembuktian lewat persaksian. Nah, masalah tentang pengakuan nasab dan pembuktian persaksian ini membutuhkan beberapa syarat. Ushturita li sihhatihi ay hadzal ilhaqi umurah. Jadi masalah tentang sah dan tidaknya pengakuan nasab atau iqrar nasab atau ilhaqun nasab itu terdapat beberapa syarat. Ahaduha alla yukadzibahul hissu. Syarat yang pertama, seseorang yang mengaku nasab tersebut tidak berbohong. Bi ayyakuna fi sinin yumkinu ayyakuna minhu. Artinya si pengaku nasab tersebut dalam segi usia memang sezaman dengan orang yang diakui itu. Artinya seorang anak mengaku terhadap bapaknya dan memang si anak tersebut dari segi usianya ada kemungkinan, artinya mungkin
bahwa seseorang yang mengaku nasab itu lahir pada zaman seorang bapak yang diakui tersebut. Contoh, Amik mengaku anak dari Soekarno, sedangkan jauh sebelum Amik lahir pun Presiden Soekarno telah meninggal. Jadi tidak bisa sah pengakuan Amik itu, tidak bisa sah bahwa Amik itu anak dari Presiden Soekarno. Karena jauh sebelum Amik lahir pun Presiden Soekarno sudah meninggal. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah pembuktian persaksian. Pembuktian persaksian juga harus memenuhi beberapa kemungkinan. Jadi intinya masalah tentang tes DNA menurut syariat Islam itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama, pernikahan atau persetubuhan yang sah maupun nikahnya nikah fasid ataupun nikah tidak sah. Dan yang kedua, melalui pengakuan nasab, dan pengakuan nasab pun harus memenuhi, artinya ada kemungkinan dari segi usia bahwa si anak tersebut yang mengaku nasab itu mungkin lahir pada zaman seseorang yang diakui tersebut. Dan tahap yang ketiga, melalui pembuktian secara persaksian. Dan persaksian itu juga yang menyaksikan itu harus hidup sezaman dengan orang yang diakui nasabnya tersebut. Dan tahapan yang terakhir, melalui pencarian yang dilakukan seorang qaif. Artinya qaif itu dukun nasab, ahli nasab. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimanakah tentang penentuan nasab melalui tes DNA? Apakah tindakan tersebut tepat menurut syariat agama atau diperbolehkan? Menurut sebagian pendapat, setelah melalui 3 tahap pertama tadi, yaitu melalui pernikahan atau persetubuhan yang sah, tidak ada kejelasan ataupun tidak ditemukan kepembuktiannya, dan tahap yang kedua, pengakuan nasab tidak memenuhi syarat, artinya banyak kejanggalan-kejanggalan, dan yang ketiga, melalui pengakuan lewat persaksian itu juga terdapat beberapa kejanggalan, maka tindakan yang terakhir adalah melalui tes DNA. Dilakukan dengan cara tes DNA, yaitu untuk menentukan ilhaqun nasab ataupun penentuan nasab. Jadi melalui media tes DNA itu sebagai tahapan selanjutnya setelah 3 tahap yang awal tadi tidak ditemukan, diperbolehkan melalui tahapan tes DNA, dengan catatan tes DNA tersebut dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian di bidangnya, di bidang tes DNA, benar-benar orang yang ahli dalam bidang tes DNA tersebut dan dapat dipercaya.